segala-galanya. Aduh, dia nyanyi buat siapa kok gua yang GR ya? Pemilihan kepala daerah di Jawa Timur udah selesai dan akhirnya sekarang Jatim udah punya pemimpin baru. Biasanya kalau udah ada nih resmi pemimpin baru, biasanya orang-orang pasti ngomonginnya masalah politik lah, masalah apa, program kerja segala macem. Nah hari ini IDN Times punya waktu khusus buat ngintip nih. Sebenarnya apa sih yang dilakuin kesehariannya sama Wakil Gubernur Jawa Timur Mas Emil Dardak? Kira-kira ngapain? Hari ini kita bakal ngikutin beliaunya seharian karena kebetulan juga di hari Senin ini ada sertijab atau serah terima jabatan. Gimana kan pasti penasaran deh. Yuk langsung aja ya. Udah ada di depan rumahnya sih, cuman kayak begitu masuk udah salah fokus. Ini lucu-lucu banget. Ya ditutup lagi kan. Cantiknya. Nah akhirnya kan berkesempatan juga ketemu sama dua orang. Waduh luar biasa, selamat pagi. Selamat pagi. Maaf rumahnya masih berantakan. Apalagi sama saya kan, nggak apa-apa kalau gini. Ini kan kita udah pagi-pagi ini di rumah Mas Emil sama Mbak Rumi. Hari ini agendanya apa Mas? Kalau boleh tahu. Hari ini kita akan ke gedung DPRD, mau ada rapat paripurna untuk melaksanakan sertijab. Jadi Pak Dekarwo akan hadir, kemudian akan untuk pertama kalinya pidato visi dan misi gubernur dan wakil gubernur. Karena mempersiapkan harus materinya matang, karena kan kesempatan yang sangat berharga bisa berdiskusi sama DPRD, menyampaikan visi misi, jadi pastikan gak ada yang terlewat. Iya Pak. Oke, kita sekarang langsung berangkat aja teman-teman. Yuk ya, langsung. Sekarang udah sampai di gedung DPRD Provinsi Jatim. Mas Emil sama Mbak Rumi juga baru nyampe. Gila hektik banget ya kayak di hari pertama. Kita sekarang lagi ada di ruangannya untuk tempat prosesi sertijab. Barusan aja udah selesai untuk dilakukan sertijab. Jadi ya seperti ini suasana ruangan kita di kanan kiri dan di bawah. Kita lagi perjalanan ke Polda dan ya seperti yang bisa kalian lihat. Pertama kali ya akhirnya kita jalan juga dikawal sama patwal karena di belakang mobil mereka juga diisi Bu Khofifah dan Mas Emil. Akhirnya kita di Polda, ini udah sekitar jam 3 sore, dari pagi banget udah ngikutin Mas Emil juga untuk kegiatannya, karena di sini kita juga bakal punya satu sesi sendiri buat kita interview. Kemarin juga udah ngelempar pertanyaan juga di Instagram buat teman-teman yang pengen nanya ke Mas Emil kira-kira soal apa aja kinerjanya dia juga untuk periode tahun ini, 5 tahun mendatang. Yaudah, kita langsung masuk aja ke dalam gedung Polda dan kita lihat kegiatannya dia di hari pertama setelah sertijab. Ya, akhirnya abis dari pagi tadi kita ngikutin Mas Emil ya ke rumah untuk persiapan rapat paripurna. Sampai siang ini akhirnya bisa ketemu personal buat ngobrol-ngobrol di Gedung Gerahadi.
akhirnya baru dapat waktu ya, karena emang baru jadi wagub, pastinya sibuk banget gitu. Akhirnya menyempatkan hari ini bisa ngobrol sama teman-teman, bisa ngobrol sama viewernya IDN Times. Langsung aja, ini dia Mas Emil. Aduh, wagub termuda di Indonesia dalam sejarah Indonesia. Bahkan sempat masuk muri juga kan ya Mas Emil waktu itu? Aduh, aku nggak waktu pernah. di Trenggalek. Kalau Trenggalek kayaknya diurus sama wakil saya waktu itu, Mas Arifin yang komunikasi, karena dia memang muda banget waktu jadi wakil bupati, baru 25 gitu saat Mas itu Emil juga usianya. waktu itu masih muda. Waktu itu 30, saat 30 masih 30 saya. Tapi ya saya rasa gini lah, kalau muda saya rasa muncul generasi muda sudah mulai bermunculan baik di provinsi apalagi di kabupaten kota. Ini saya bukan mengatakan muda lebih superior dari yang tua, tetapi bahwa kita sudah tidak lagi memandang umur sebagai penghalang orang untuk berkarya. Nah, Nggak berarti yang muda itu langsung digebiah uyah, dianggap semuanya pasti nggak mampu. Kan nggak juga, case by case bisa dilihat. Tapi di sisi lain ini beban juga, karena kalau ternyata justru kami tidak bisa memenuhi ekspektasi, itu akan menjadi sebuah catatan yang kurang baik bagi kaum muda di Indonesia. sebagai salah satu sosok politikus yang muda dan kalau kita bisa bilang banyak yang lebih senior di sana yang sudah berpuluh-puluh tahun menjajakan karir di dunia politik. Apa yang dirasakan atau apa Yang treatment yang dirasakan didapat saat menantang atau setelah jadi? saat menantang? Nah, saat menantang ya tentunya juga nervous, ada wajar kita punya rasa cemas karena ada yang bilang jalanmu masih panjang. Semakin kamu menapak ke atas, semakin besar anginnya, tinggi pohonnya, semakin kencang angin yang bergoyang. Siap-siap untuk kena pukulan yang lebih keras kalau sudah masuk ke tahap pertarungan ini, dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Di sisi lain kita ya inilah, saya orang yang beragama yang percaya hidup itu penuh dengan takdir dan kuasa Tuhan gitu. Jadi bahwa kalau kita meyakini kita ini tidak memanipulasi kebenaran, kita tidak berbuat curang, maka kalau kita dapat kesempatan, insya Allah memang karena kita benar-benar mampu ya. Jadi Sempat bukan sesuatu yang diremehkan? dimanipulasi. Kalau diremehkan sih enggak ya. Karena biar bagaimanapun kita ini kan pernah jadi bupati, dan adalah hal-hal konkret yang bisa diukur dalam kinerja pemerintahan daerah. Oke, siap Mas Emil. Pernah atau tidak dimarahin istri karena telat ngabarin? Jadi Mengandung curhat di dalamnya. Somehow kita tuh apa ya? Kadang ada lupa gitu ya. Kadang ada yang, aduh ntar aja deh kasih taunya. Katanya tahu duluan dari orang lain, mati lah gitu. Jangankan ini si pacaran juga kayak gitu kan? Iya, bener juga Kamu kenapa sih. nggak ngasih tahu aku kan gitu kan? Aku ngerasa Kenapa gak aku dianggap harus selalu gitu. tahu dari orang lain? Waduh. Wah, ya mati deh. Millennials banget ini sih masalahnya. Itu kalau milenial tuh lintas generasi gitu. Iya ya, dari zaman bapak ibu juga dia Iya. suka begitu. Oke. Pernah atau nggak pernah sering googling nama sendiri, Mas? Rese deh. Pernah lah. Biasanya Bukan keywordnya apa? narsis sih, tapi apa ya? Keywordnya apa biasanya yang dicari? Ya, Emil Dardak. Bupati ganteng gitu nggak? Enggak, gila. Yang itu kagak tuh, gila. Enggak segitunya. Kan Emil banyak Dardak yang doang suka nyari. ngomong gitu. Emil Dardak doang nyari. Enggak sampai gitu. Jadi kadang-kadang juga kalau ke Gap itu paling gak enak. Terus lagi browsing nama sendiri ya gitu kan. Padahal maksudnya kita kan ya juga pengen tahu lah. Sama kayak gini deh. Kenapa seorang artis abis main film atau itu dia pengen tahu apa yang dia liput. Kan kita pengen lihat gitu. Benar-benar. Karena hari ini ya menjadi seorang politisi ya publik gitu, apa yang diberitakan ke publik itu jadi penting. Dari situ kita dikenal, jadi itu bagian dari media monitoring. Masalah kalau tiba-tiba jadi agak sedikit narsis ya itu konsekuensi lah ya. Tapi kan juga ada yang narsisnya itu menggelegar, ada yang masih ya lah gitu. Cuman penasaran aja gitu. iya, tapi ya terserah. Kenapa pertanyaannya gitu ya? Gila, di luar dugaan banget. Oke, terakhir nih Mas, pernah atau nggak pernah nonton konser band atau penyanyi idola?
Pernah. Kenapa tapi kok Pernah nanya? atau Itu biasa sering? banget sih pertanyaannya. Kenapa? Nggak gitu, Pertanyaan karena kan apa sih sebelumnya- ada suatu sebab yang unik. Iya dong, karena Mana sebelumnya itu? kan Mas Emil ini ternyata musisi juga. Aku nggak tahu Oh. apakah orang teman-teman ini udah pada tahu atau belum gitu. Iya, jadi gini. Mas Emil gimana nih artinya ceritanya? ada nggak ego gitu kalau gue kan musisi, jadi ngapain nonton orang lain, nonton aja diri sendiri gitu. Itu narsis parah. Enggak lah, maksudnya ada sih, kan saya ngerilis lagu tahun-tahun 2009-2010 gitu. Jadi ada satu rasa kalau penyanyi yang di generasi itu gitu ya, kayak yang siapa sih waktu itu ya, Vidi, Afgan dan sebagainya, itu kita at some point kita compete di tangga lagu di chart gitu. Saya chart not bad loh, masuk ke radio-radio, saya nggak boleh nyebut merek ya di sini ya, tapi di Nggak apa-apa radio-radio sih, boleh nggak sih? di Kedahsyat gitu, pokoknya ya kayak dahsyat juga kita main, cuman saya lebih banyak chart di radio, baru diundang ke TV gitu. Kadang ada sih waktu itu kayaknya kalau lagunya dikeluarin barengan, rasanya nggak mau dengerin lagunya orang, maunya dengerin lagu kita sendiri kan gitu, apalagi kan karena itu airplay. Tapi sekarang karena udah kelewat lama gitu, udah nggak ada lagi sih kayak gitu. Dan artinya saya seneng dengerin Vidi, main kita undang ke Trenggalek. Oh iya. Afgan juga kita suka lah dengan vokalnya, dengan lagunya. Jadi nggak ada sama sekali kepikiran. Kalau waktu itu sih ada gitu kayaknya, buset gitu. Apalagi kalau yang dengerin orang di rumah kita, bukannya dengerin lagu kita, dengerin lagu itu gitu kan. Jelek gitu kan. Tapi at some point enggak sih, udah nggak ini lagi. Sekarang malah kita seneng lagu-lagunya dulu, malah kita yang putar sekarang gitu. Jadi dengerin konser, bahkan itu baru yang seangkatan, apalagi yang idola gitu kan. Yang idola apalagi luar negeri, wow makin nggak ada urusan kita nyanyi nggak nyanyi gitu. udah tahu diri lah gitu. Kecuali Mas Emil nyanyi dong, coba nyanyi dong Mas. Tuh kan kita pendengar setianya Mas Emil. nyanyi Mars Jawa Timur. Gue baru tadi di gedung DPRD lihat liriknya, nggak apa. Lagu apa? Lagu Mas Emil dong, masa lagu Vidi Aldiano? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Kan Mas Emil punya lagu sendiri. Sekarang udah nggak alergi gitu. Jangan-jangan gitu. udah lupa lagi liriknya. Saking lamanya nggak main musik nih. Ya kadang-kadang sih lupa lirik sih, tapi kalau lagu yang standar-standar sih inget kan. Kalau waktu itu kan kita rilis lagu yang apa? Bersama bayanganmu kasih, seakan-akan ku terjaga dari mimpi-mimpi, dari kehidupan yang semu dan melenakanku, membuatku terlupa akan segala-galanya. Sebagai seseorang yang bersama dia nyanyi buat siapa, kok gua yang GR ya? Kalau bikin lagu buat istri pernah Mas? Pernah waktu menikah waktu itu. Ya pernah ada lagu judulnya Dialah waktu itu di Karang pas kemudian dinyanyiin sebagai surprise waktu nikah. Oh, so sweet. Tapi nggak pernah dirilis sayangnya. Jadi kalau misalnya dibilang kamu nggak pernah bikin lagu buat aku, pernah Dialah, iya tapi nggak pernah dirilis. Iya sih. Oke, thank you banget Mas Emil. Tapi sesi Sama-sama. kita belum selesai. Oke. Masih ada satu lagi. Pertanyaan Dari netizen. Oke, Netizen ya. maha benar. Enggak. semoga tidak lebih sulit daripada pertanyaan tadi. Enggak, Googling dong, nama tentu sendiri, saja. gila. Seumur-umur baru sekali ditanya kayak gitu. Dari @amyu124. Apa saja yang didapat dari kuliah doktoral di Jepang yang bisa diaplikasikan untuk kepemimpinan atau program-program yang ada di Jawa Timur? Oke. Doktor itu adalah satu jenjang pendidikan untuk kita bisa bisa ngajar, bisa melakukan penelitian secara mandiri. Pada saat kita menempuh program doktor, cara berpikir kita diasah menjadi lebih kritis lagi. Kita harus bisa bahkan melahirkan kasarnya sebuah teori baru. Itu waktu itu teori yang saya hasilkan itu tentang bagaimana perilaku masyarakat desa supaya mereka nggak urbanisasi ke kota besar. Nah itu menjadi basis untuk kemudian saya mendorong pentingnya pembangunan pusat-pusat kota di pedesaan. Jadi
desa itu jangan dianggap oh mereka tuh mau cuman pokoknya pakai caping, nggak usah nonton TV, nggak usah pegang gadget, itu udah happy. Nggak bisa orang desa gitu. Saya waktu itu pergi ke satu kecamatan paling selatan, banyak anak-anak yang tinggalnya di daerah pegunungan dari desa. Saya tanya siapa yang di sini pengen jadi petani, nggak ada yang angkat tangan. Pas saya tanya siapa yang tidak bisa sehari hidup tanpa wifi, angkat tangan semua. Gitu. Itu anak desa. Artinya bahwa kita tidak bisa lagi memberikan dikotomi orang desa orang kota. Orang desa at some point dia tetap butuh yang namanya urban amenities, satu fasilitas perkotaan. Dia kadang pengen nonton bioskop, dia kadang pengen jalan-jalan di taman, park, dia kadang-kadang pengen kuliner, dia kadang-kadang pengen akses layanan kesehatan yang lebih baik. Nah, cuman kan kalau di tiap desa dibikin gitu kan nggak mungkin. Nah, maka dibikinlah satu tempat yang bisa melayani beberapa desa sekaligus. Fasilitasnya nggak usah selengkap kota besar, tapi minimal yang basic-basic tuh ada. Nah, itulah yang menjadi riset dulu di Jepang, yang selain membantu kerangka berpikir untuk segala hal, bukan hanya terkait itu, tapi juga ilmu itu nyambung banget dengan apa yang dihadapi di Trenggalek. Gitu. Kira-kira gitu. Wah, mantap banget nih ternyata. Semoga bisa diterapkan dengan rata akhirnya di Jawa Timur ya, Mas. Amin, ya? amin. Oke, pertanyaan kedua dari Ferry_Prayogo 10. Mas, gimana caranya dapat istri secantik istrinya Cak Emil? Mbok dikasih ilmunya, WK. Gimana itu? Caranya banyak-banyak berdoa. Tuh dengerin nih, Dek. Nggak tahu ya, gimana jawabannya apa ya kayak gini? Awal ketemunya gimana? Maksudnya mungkin bisa diinget-inget kenapa bisa dulu, gitu kan? Saya kan nyanyi. Nah, lagu yang saya remake kan lagunya Utali Kemahua. Tahun berapa tuh? Waktu itu tahun 2011. Ya 2011. Nah, terus kenalan dengan, saya manggilnya Om Uta waktu itu ya, almarhum ya. Nah, punya manajer. Nah, manajernya itu ternyata akhirnya juga deket dengan keluarganya Arumi, sehingga dia megang manajemennya Arumi sama saya. Jadi comblangin deh gitu. Oh gitu. Padahal bedanya 10 tahun saya sama Arumi. Arumi sih waktu itu, kalau saya mau jujur, saingan saya kalau orang-orang yang penampilannya mungkin lebih keren itu banyak di dunia entertain. Yang duitnya lebih banyak juga banyak. Tapi mungkin yang dia lihat sih kita nih tulus apa enggak gitu. Ya, jadi nggak perlu terlalu fancy gitu. Malah kalau kita justru merasa pede hanya karena sesuatu yang keren-kerenan, hati-hati, itu belum tentu hubungannya langgeng. Tapi juga jangan pelit. Artinya gila hitungan. Wah, hitungan. Oh, cewek bidadari pasti kabur tuh kalau kita hitungan. Gitu. Jadi modal tetap perlu ya, Pak? Iya, maksudnya ya bermodal dikit lah gitu. Kalau emang nggak mampu nabung gitu kan, nabung dikit. Terakhir, Mas Emil, mungkin ada pesan yang pengen disampaikan ke teman-teman millennials sebelum kita closing? Definisi milenial itu kan sebenarnya generasi yang berkembang di tengah-tengah perkembangan IT, perkembangan medsos, perkembangan gadget, sehingga kita adalah generasi yang tidak bisa lepas dari gadget, nggak bisa lepas dari teknologi. Nothing wrong with that gitu. Tapi jangan sampai kemudian kita lebih dekat sama orang yang jauh daripada orang yang ada di dekat kita. Nikmatilah hidup, peduli gitu loh. Jangan kemudian kita sibuk di handphone tapi nggak sadar bahwa di sebelah kita ada orang yang butuh bantuan, ada orang yang lagi kesulitan. Itu jangan sampai terjadi. Dan kalau itu kita lakukan, kita akan jadi generasi yang punya kepekaan sosial, karena generasi kita lagi dituduh sebagai yang nggak punya kepekaan sosial. Ini harus kita lawan gitu, nggak bener itu, nggak bener. Dan satu lagi, jangan pernah berharap sesuatu itu langsung berhasil dalam percobaan pertama gitu. Dia. Harus suka yang instan biasanya. Exactly. Walaupun juga belum tentu benar, tapi kan itu tujuannya, maunya yang instan, maunya yang cepat. Jangan nikmatilah prosesnya. Nikmati prosesnya. Oke, Mas Emil, makasih banyak udah sharing. Thank you. Luar biasa, sosok muda, berkarya luar biasa, sampai akhirnya perjuangannya berakhir di kursi Wakil Gubernur Jawa Timur di hari ini. Kita doakan bersama-sama semoga Bu Khafifa dan Mas Emil juga bisa bekerja lebih baik di
periode kali ini ya, 5 tahun ke depan. Bareng anak-anak muda. Bareng anak-anak muda. bener Bareng banget. IDN Time juga. Weh. Thank you, Terima kasih makasih. banyak, Matur Mas nuwun. Emil, waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.